Analisis pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kegiatan kewirausahaan. A. Latar belakang. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Sesuatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambah barang dan jasa menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Jadi, kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda. Kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Sejalan dengan perkembangannya dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat kewirausahaan menjadi berkembang. Wirausahawan merupakan orang yang melakukan kegiatan perekonomian. Berdasarkan Kemendiknas 2010, wirausaha adalah seorang yang memiliki karakter selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapai dan terampil memanfaatkan peluang dalam pengembangan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya. COVID-19 di Indonesia pertama kali mengalami lonjakan kasus pertama pada 9 Mei 2020 dengan jumlah 533 kasus. Selanjutnya, pada 9 Juli 2020 kembali terjadi lonjakan kasus baru mencapai 1043 kasus. Ini menjadi penambahan kasus tertinggi sejak COVID-19 masuk ke Indonesia. Para wirausahawan tentu saja terkena dampak dari pandemi COVID-19 dikarenakan penerapan lockdown sementara di Pontianak. Banyak wirausahawan yang mengurangi waktu operasi bahkan harus tutup sementara karena aturan lockdown yang diberikan pemerintah. Tidak adanya pelanggan yang membeli barang dagangan karena takut akan terkena COVID-19 tersebut membuat para terkena dampak yang serius. A. Rumusan masalah. B. Rumusan masalah. Untuk membahas lebih lanjut mengenai dampak pandemi terhadap wirausaha, maka peneliti menyajikan beberapa rumusan masalah yakni sebagai berikut. 1. Apa saja pengaruh sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 terhadap usaha Anda? 2. Bagaimana strategi usaha selama pandemi COVID-19? 3. Perubahan yang dialami setelah pandemi mulai berangsur membaik dari segi pendapatan maupun perubahan yang lainnya. 4. Cara untuk mempromosikan usaha pada awal pembukaan. 5. Bagaimana kondisi usaha ketika memulai. 6. Bagaimana kondisi usaha ketika pada masa ini. 7. Kapan usaha ini resmi dibuka? C. Pembahasan penelitian. Berikut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan responden Bapak Riko Septianus. Pada pertanyaan pertama tentang apa saja pengaruh sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 terhadap usaha Anda, dia mengatakan bahwa untuk pengaruhnya mungkin masih stabil, tidak ada perubahan apapun. Pada pertanyaan kedua tentang bagaimana strategi usaha selama pandemi COVID-19, dia mengatakan bahwa untuk strategi usahanya pada saat pandemi itu, kami menjalankan sistem mungkin seperti jika ada pelanggan yang ingin membeli pada saat itu, mungkinkah masih PPKM, jadi kami mengantarkan ke rumahnya. Tapi beberapa pelanggan masih ada yang ke toko. Pada pertanyaan ketiga tentang perubahan yang dialami setelah pandemi mulai berangsur membaik, dari segi pendapatan maupun perubahan yang lainnya, dia menjawab, untuk segi pendapatan dan perubahan yang lainnya bisa dikatakan masih stabil seperti sebelumnya. Pada pertanyaan keempat tentang cara untuk mempromosikan usaha pada awal pembukaan, dia menjawab, untuk awal pembukaan mungkin belum terpikirkan, cuma untuk saat ini masih mencari langganan-langganan untuk toko ini. Pada pertanyaan kelima tentang bagaimana kondisi usaha ketika awal memulai, dia menjawab, untuk kondisi awal ketika memulai usaha seperti toko-toko pada umumnya, ya seperti biasa-biasa begitu. Pada pertanyaan keenam tentang bagaimana kondisi usaha ketika pada masa ini, dia menjawab, untuk kondisi usaha sekarang bisa dikatakan lebih baik daripada sebelumnya dan terus meningkat. Pada pertanyaan ketujuh tentang kapan usaha ini resmi dibuka, dia menjawab, usaha ini dibuka sekitaran pada tahun 2004. D. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan pelaksanaan penyajian data,
pembahasan dan hasil wawancara yang telah didapatkan, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Pandemi COVID-19 secara tidak langsung mempengaruhi kondisi usaha wirausahawan, walaupun tidak dari segi pendapatan, tapi ada perubahan lain seperti pendekatan yang dilakukan wirausahawan untuk meningkatkan dan mempertahankan penjualan. 2. Dikarenakan pandemi COVID-19 ini, para wirausahawan berusaha untuk mencari cara lain untuk mendapatkan keuntungan yang bisa mereka lakukan seperti melaksanakan sistem pengantaran barang tersebut ke rumah pembeli. 3. Kondisi pada awal pembukaan seperti pada toko pada umumnya dan kondisi usaha pada saat ini sudah lebih dari baik dan terus meningkat. Saran, setelah menyusun karya tulis ini, berikut merupakan beberapa saran dari peneliti. Para pembaca dapat menggunakan penelitian ini untuk sebagai acuan dasar untuk melakukan kegiatan wirausaha. 2. Para wirausahawan sebaiknya dapat meningkatkan kreativitasnya dan juga diseimbangi dengan pengetahuan mengenai sosial media di masa pandemi COVID-19 ini sebagai tanda mengikuti perkembangan zaman yang ada agar tidak tertinggal dengan pesaing lain. Oke, baik. Pada hari ini kami akan mewawancarai Riko sebagai pemilik usaha Sinar Ponsel ini. Baik, Riko, pada hari ini saya akan mewawancarai Anda. Mohon bantuannya untuk menjawab pertanyaan kami. Ya, oke. Apa saja pengaruh sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 terhadap usaha Anda? Untuk pengaruhnya mungkin masih stabil, tidak ada pengaruh. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana strategi usaha Anda selama pandemi COVID-19? Untuk strategi usahanya pada saat pandemi itu kami menjalankan sistem mungkin seperti jika ada pelanggan yang membeli, pada saat itu kan masih PPKM, jadi kami mengantarkan ke rumahnya. Tapi beberapa pelanggan ada yang masih di toko. Baik, pertanyaan berikutnya, perubahan yang dialami setelah pandemi mulai berangsur membaik dari segi pendapatan maupun perubahan lainnya. Bisa diulangi? Apakah perubahan yang dialami setelah pandemi mulai berangsur baik dari segi pendapatan maupun perubahan yang lainnya? Untuk segi pendapatan dan perubahan yang lainnya bisa dikatakan masih stabil seperti sebelumnya. Lalu bagaimana cara Anda mempromosikan usaha pada awal pembukaan usaha? Untuk awal pembukaan mungkin belum terpikirkan, cuman untuk saat itu masih mencari pelanggan di toko ini. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, kondisi usaha ketika awal memulai usaha Anda bagaimana? Untuk kondisi awal ketika memulai usaha, seperti toko-toko pada umumnya yang baru memulai usahanya ya seperti biasa-biasa. Bagaimana kalau dengan kondisi usaha sekarang? Untuk kondisi usaha sekarang bisa dikatakan lebih baik daripada sebelumnya dan terus meningkat. Kalau boleh tahu kapan usaha ini dibuka? Usaha ini dibuka sekitaran pada tahun 2004. Oke, terima kasih itu karena sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan kami. Semoga kedepannya usaha Anda semakin sukses. Terima kasih. Amin.